Oke, pada video ini kita akan bongkar bagaimana cara statistik menipu. Kamu pernah heran nggak? Katanya angka kemiskinan Indonesia terus menurun. Tapi saat kita lihat di lapangan, masih banyak yang hidup pas-pasan, bahkan kesulitan makan. Mungkin jawabannya bukan di lapangan, tapi di angka. Di video ini, kita akan bongkar bagaimana statistik bisa menipu. Dan kenapa angka kemiskinan bisa tampak rendah, padahal realitanya jauh berbeda. Segmen 1. Garis kemiskinan, versi BPS. Badan Pusat Statistik menetapkan bahwa seseorang dikatakan miskin kalau pengeluarannya di bawah Rp595.242 per kapita per bulan. Artinya, cuma sekitar Rp19.800 per hari. Sekarang coba pikirkan. Dengan Rp20.000 sehari, kamu bisa makan 3 kali. Bayar listrik, beli sabun, isi bensin, beli kuota, bahkan mungkin bayar iuran sekolah anak. Coba kamu hitung sendiri, sanggup nggak memenuhi semua itu? Kalau tidak sanggup, berarti banyak orang sebenarnya hidup dalam kemiskinan, tapi tidak dianggap miskin secara statistik, karena secara data, mereka sudah di atas garis kemiskinan. Segmen 2. Efek penetapan standar rendah. Menetapkan garis kemiskinan di angka rendah seperti ini punya konsekuensi besar. Pertama, jumlah orang miskin yang tercatat jadi lebih sedikit. Ini bikin pemerintah bisa mengklaim keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan. Kedua, orang-orang yang sebenarnya hidup susah, yang pengeluarannya mungkin Rp25.000 sehari, tapi tetap nggak cukup. Jadi nggak masuk kategori miskin. Akibatnya, mereka tidak dapat bantuan sosial, padahal butuh. Ketiga, data ini jadi dasar kebijakan. Kalau datanya mengecilkan masalah, solusinya juga akan tidak tepat sasaran. Misalnya ada program bantuan pangan untuk masyarakat miskin. Kalau jumlah orang miskin menurut BPS cuma 9% dari populasi, maka hanya segelintir orang yang dapat jatah. Padahal kalau pakai standar hidup nyata, yang butuh bantuan bisa jauh lebih banyak. Segmen 3, membandingkan dengan standar Bank Dunia. Sekarang kita bandingkan dengan standar Bank Dunia. Menurut World Bank, garis kemiskinan ekstrim adalah $2,15 per hari, atau sekitar 1 juta per bulan. Ini jauh lebih realistis, karena memperhitungkan kebutuhan dasar manusia dengan standar global. Kalau pakai standar ini, angka kemiskinan di Indonesia bisa lebih tinggi dari versi BPS, dan itu bisa membuka mata kita tentang tantangan yang sebenarnya. Segmen 4. Lantas, apa risikonya? Kalau kita terus pakai standar yang rendah, kita akan hidup dalam ilusi. Kebijakan bisa jadi bias data. Misalnya, pengentasan kemiskinan dinilai sukses hanya dari grafik, bukan dari perbaikan hidup nyata masyarakat. Bantuan jadi salah sasaran. Yang benar-benar butuh bisa tak kebagian, karena dianggap tidak miskin. Masyarakat jadi apatis, karena merasa negara tidak jujur melihat kondisi mereka. Akhirnya kita semua terjebak dalam narasi angka, seolah masalah selesai, padahal hanya tersembunyi di balik statistik. Angka bisa direkayasa, tapi rasa lapar, susah sekolah, atau hidup tanpa listrik, itu nggak bisa dibohongi. Pemerintah memang perlu strategi, tapi yang lebih penting adalah kejujuran melihat kenyataan. Kita butuh kebijakan yang berpihak pada hidup rakyat, bukan sekadar memenangkan narasi. Menurut kamu, siapa yang lebih masuk akal, BPS atau Bank Dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa follow untuk konten yang jujur, tajam, dan relevan.